Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua BCM Kerembangan Ustadz Akhwan Hamid MDD, yang kami hormati Ketua Wakil Bidang BCM Bidang Tablik Ustadz Arif Himawan, yang kami hormati Ketua PRM Moro Kerembangan Ustadz Andrian Rahman beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak, Ibu, jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang penuh berkah ini Allah memberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara pada malam hari ini, yaitu kajian iftitah yang insya Allah dilakukan rutin 2 bulan sekali, dilakukan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Moro Kerembangan. Sholawat serta salam mari kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Pramono. Beliau adalah dari Ketua MDMC PDM Kerembangan, PDM Kota Surabaya. Maaf. Apa itu MDMC? MDMC itu kalau saya lihat di Google itu artinya adalah Muhammadiyah Disaster Management Center, yaitu menangani kebencanaan alam. Ya, itu adalah tim SAR-nya Muhammadiyah, namanya MDMC. Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penutup, acara yang terakhir penutup dan doa. Mari kita awali, kita buka bersama-sama pada kegiatan kajian iftitah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Khairiyah. Kepadanya kami persilakan. Al-Qurannya aja ini. Monggo. Di mana, Bu? Di sini. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yakni sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh pimpinan kita Ketua PRM Muaro Kerembangan
Ustadz Andian Rahman. Kepadanya kami persilakan. Ini barang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini di kajian iftitah pimpinan ranting Muhammadiyah Moro Kerembangan. Dan tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kerembangan yang dihadiri oleh Ketua Ustadz Akhwan Hamid SPD MPDI dan juga jajarannya yang diwakili Majelis Tablek Ustadz Arif Imawan MPD dan juga jajaran pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Moro Kerembangan dan juga Aisyah ranting Moro Kerembangan, dan juga para bapak ibu warga Muhammadiyah Moro Kerembangan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada takmir Mushola Al-Bayan yang telah sudi memberikan izin tempat untuk kajian iftitah ataupun hidangan yang disediakan, dan juga para bapak ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan meluangkan waktu untuk mengikuti kajian iftitah pimpinan ranting Muhammadiyah Moro Kerembangan. Itu aja yang saya sampaikan sambutan saya. Dan untuk info, bapak atau ibu warga Moro Kerembangan yang belum memiliki NBM atau nomor baku Muhammadiyah bisa mengurus melalui saya atau sekretaris saya, Ustadz Nur Wahid. Ya. Itu aja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya, yang ketiga, yakni tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Adi Pramono STHI dengan tema Pemuda Baper Membawa Perubahan. Kepada Al-Ustadz Muhammad Adi Pramono STHI, kepadanya kami persilahkan. Sampean live, Mas. Sampean live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa salam saya berbeda dari MC dan dari Pak PRM? Pemuda itu harus semangat. Betul Ibu-ibu? Nah, kalau yang jawab Ibu-ibu masih banter. Soalnya didelok sapa sing ngomong. Tapi nek bapak-bapak mangan gak tak takoni. Soalnya kadang-kadang males.
Wong saya duduk di sini dilu bapak-bapak ya. Tapi ketika saya duduk di sini, ibu-ibu ngapain? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ayahanda Ustadz Akhwan Hamid selaku pimpinan cabang Kerembangan beserta jajarannya. Mungkin di sini ada Ustadz Arif Himawan, ada juga Mas Haris. Yang kami hormati Ketua PRM Moro Kerembangan, Ustadz Andrian Rahman ini. Andrian Rahman beserta Pak Sekretaris Ustadz Wahid beserta Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya di Muhammadiyah kenapa kok kenal dengan beberapa nama yang ada di sini? Karena di Muhammadiyah itu ibarat keluarga Bapak Ibu. Dimanapun terkadang kita bertindak, beraktivitas, itu selalu ketemu. Saya dengan Mas Andre ini seperti saudara karena kenalnya itu sudah lama. Saya kenal sama Mas Andre ini tidak 1-2 hari. Tapi saya kenal Mas Andre itu mulai dari saya kuliah semester 1. Sampai lulus, sampai menikah, sampai punya anak. Bahkan Mas Andre setelah ini menambah lagi nih. Alhamdulillah. Termasuk dengan Ustadz Akhwan ini sangat luar biasa. Beliau itu adalah salah satu yang membesarkan saya hingga saya sampai seperti ini. Nah, kemudian Mas pendekar kita yaitu Ustadz Arif Himawan juga sangat luar biasa. Jadi kita itu di mana-mana ketemu, di setiap kegiatan ketemu, karena itulah Muhammadiyah. Kita itu adalah saudara meskipun tidak sedarah. Sama-sama melakukan perjuangan. Lalu yang kedua, ini kami mengambil tema ini koyane rotok gak enak. Pemuda baper membawa perubahan. Jadi saya kira itu yang hadir itu para pemuda. Ternyata Masya Allah yang hadir ini ada beliau-beliau yang senior. Rasanya saya di sini tuh berdiri di atas awan. Kayak kate lugur. Padha karo nguyahe segara Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa, marilah kita nanti belajar bersama untuk menjadi yang lebih baik dari flyer yang ditampilkan, yang di-share pada jenengan semua itu sangat luar biasa. Itu thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kalau sudah wajib apa Bapak Ibu? Wajib itu harus dilakukan. Kalau wajib tidak dilakukan maka mendapatkan dosa. Kalau sudah mendapatkan dosa tempatnya neraka apa surga? Neraka. Karena kami yakin setiap yang hadir di sini, tua, muda, laki, perempuan, saya yakin memiliki cita-cita yang sama, yaitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga, berjumpa dengan Allah dan diberikan tempat yang terbaik. Jadi maka kita harus bergotong royong. Kita bersama seperti ini mudah-mudahan bukan hanya di masjid ini, bukan hanya pada kegiatan ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama rombongan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu terkait dengan materi yang kami bawakan itu pemuda baper. Ada yang baper ini para pemuda ini? Mas Haris yang ngelamun apa Mas? Sing baper kadang-kadang wong tua. Ancane urip kadang-kadang rada ruwet nggih Bapak Ibu nggih. Gorong rabi, masalah. Wis mari rabi, masalah. Gorong duwe anak, masalah. Wis duwe anak,
masalah. Anak gurung sekolah itu masalah, anak sekolah masalah. Anak lanang ya masalah, anak wedok ya masalah. Tapi seberat apapun masalah yang selama ini kita alami, tidak seberat yang dialami oleh Rasulullah. Betul? Iya. Sengsara apapun yang kita rasakan saat ini tidak sesengsara yang dirasakan oleh Rasulullah. Betul? Rasulullah berdakwah seperti ini dulu tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita berdakwah untuk saat ini bisa dengan cara yang elegan. Bisa dengan cara yang keren. Loh, saya bebas berekspresi di sini. Pakai peci monggo, pakai kacamata monggo, menggunakan laptop juga monggo. Nah ini bebas. Tetapi ketika Rasulullah yang berdakwah tidak semudah seperti saat ini. Maka kita harus syukuri rasa itu. Mensyukuri dengan cara mari kita tingkatkan. Nah, ini luar biasa. PRM Muara Kembangan ini 2 bulan sekali mengadakan pengajian keliling. Oke, kembali ke materi. Yaitu pemuda Bapak Ibu. Kalau kita melihat pemuda itu apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Berbicara masalah pemuda, generasi penerus bangsa, generasi yang akan meneruskan agama ini, generasi yang akan meneruskan para pemimpin kita saat ini, generasi yang akan meneruskan kegiatan pengajian kita pada hari ini, itu akan mereka yang akan menggantikan. Tetapi mirisnya, diakui atau tidak diakui, jika kita melihat tidak di sini Bapak Ibu ya, ketika kita melihat di luar sana, banyak para pemuda yang tidak sesuai dengan cita-cita kita. Banyak sekali pemuda yang membuat kita kecewa, membuat kita geram. Contoh, ya harus kita akui ini Bapak Ibu. Saat ini pemuda yang ada di dalam masjid ini dengan warkop yang di depan lebih banyak mana? Warkop. Pemuda di dalam sini dan pemuda yang di pasar sore Mas Andri tadi ya. Pasar malam di pasar tadi lebih banyak mana Bapak Ibu? Pasar malam. Itulah yang terjadi. Jadi nongkrong di warung kopi, ya. Kemudian suka bermain gadget. Mereka duduk di warung kopi itu mereka tidak berdiskusi. Padahal mereka berkumpul, bergerombol, melingkar, itu tidak berbicara. Menengkape dulinan HP. Kadang-kadang saya itu berpikir, iki arek-arek iki lapo iki. Janjian ketemuan nang ngene warkop, ada yang STK, ada yang bening, ya. Apal wae ini Mas Ferdinand apal ya, mangane guyu iki. Mereka berjanjian kumpul di situ. Wajah-wajah seperti Mas Haris, Mas Fernando kumpul nang kono. Janjian, tapi di sana tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang dikomunikasikan. Main HP KB. Kemudian yang kita lihat saat ini yaitu ada geng motor, gerombolan ke sana kemari, goncengan 3 laki dan perempuan. Yang perempuannya modelnya bupati. Apa bupati ini Bu? Wapal, buka paha tinggi-tinggi. Padahal dulu nggak gitu loh, buka paha titik loh. Saiki tinggi-tinggi saiki. Jadi berkembang ya tambahannya, lebih parah ya. Masya Allah, saya baru tahu ini nih. Ya, kemudian melakukan penganiayaan baik terhadap teman-temannya, bahkan mereka tidak segan melakukan penganiayaan terhadap kedua orang tuanya. Kemudian tawuran yang terjadi di mana-mana, kasus begal, ya, miras, narkoba dan lain sebagainya. Hampir setiap kenakalan itu terjadi di remaja-remaja kita, Bapak Ibu. Dan itu fenomena yang harus kita akui. Karena kita sering melihat, merasakan, menyaksikan, mendengar, baik di berita ataupun di depan kasat mata kita sendiri itu, mereka itu melakukan itu semuanya. Maka kita turut prihatin melihat para pemuda saat ini. Ya, mereka tertipu dengan tren gaya hidup. Ketagihan dengan brand tertentu. Ya. Yang mengusung kehidupan yang mengarah kepada kebebasan. Dan ini sangat luar biasa. Ini saya menyiapkan beberapa faktor,
bukan hanya omong kosong, tetapi ada dasarnya yang benar-benar terjadi. Ada juga pergaulan bebas yang memunculkan eksploitasi syahwat. Ada juga market industri. Nah, nanti kita bahas itu. Kemudian mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak mengenal halal dan haram. Nah, mereka menganggap itu semua biasa-biasa saja. Mereka menganggap itu adalah hal yang wajar. Jadi mereka melakukan miras, ya, kemudian konsumsi narkoba, kemudian meninggalkan sholat, tidak mau taat kepada orang tua, gak sobo masjid, gak gelem sholat. Itu mereka menganggap hal biasa, hal lumrah. Nah, ini kan sangat memprihatinkan dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak dan adik-adik kita. Nah, contoh ini yang terjadi pada pergaulan bebas, ya. Tren pacaran, bahkan ada jasa penyewa pacar, Bapak Ibu. Jadi ini sempat viral ini. Viral di media sosial, Twitter, Facebook, TikTok, snack video dan lain sebagainya. Saya yakin jenengan semua punya ini. Ada di sini yang tidak mengenal TikTok. Kenal ya, buka HP sih dibuka TikTok, buka HP sih dibuka Facebook, buka HP sih dibuka snack video. Nah, mungkin hanya satu di sini yang tidak mengenal tersebut, yaitu Ustaz Akhwan. Paling bersih gitu. Tapi yang lain saya yakin yang dibuka adalah itu. Benar Bapak Ibu? Benar. Dan ini ada salah satu akun, saya tidak menyebutkan akunnya, yaitu di Twitter. Followernya berapa Ibu? 1177. Jasa penyewa pacar dengan harga 35.000 bisa diajak ke acara manten, ulang tahun dan lain sebagainya. Tuh. Terjadi di mana? Di Cepu. Dan ini yang sangat viral saat ini. Mereka bisa tukar telepon, nomor telepon, kemudian bisa bukan hanya telepon, tapi video call. Nah, kalau kita gabungkan antara laki-laki dan perempuan video call, kira-kira apa yang disampaikan Bapak Ibu? Kita bisa membayangkan. Dan itu terjadi. Dan tentunya bagi yang pelaku itu, tentu masalah ekonomi. Tetapi bagi orang yang penyewa, dengan berbagai macam faktor, ya mungkin salah satunya tidak berani untuk menikah, minder, takut, merasa belum punya rezeki, merasa belum punya pekerjaan yang matang. Akhirnya mereka menyewa pacar. Lalu yang kedua, mungkin dia lagi kesepian, mau ke sana sendiri, mau ke sana sendiri, dan ini sudah menjadi realita. Ketika lebaran kemudian kita main ke saudara, kapan lirabile? Gorene calone. Betul Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang membuat mereka itu depresi, bingung, sehingga muncullah sewa pacar, dan followernya tidak sedikit, 1177. Nah, dari 1000 itu saya yakin pasti sudah ada yang pernah pakai, melakukan itu. Nah, ini kan sangat miris ini. Jadi remaja-remaja kita itu mentalnya sangat lemah Bapak Ibu, sangat lemah. Jadi mereka itu saat ini itu mudah marah. Jika diingatkan, ketika kita melihat pemuda, anak-anak kita aja sendiri, mereka ketika kita ingatkan, jangan seperti itu. Memeli napa mboten? Memeli. Gondok napa mboten? Gondok. Bales napa mboten? Bales. Nyaut napa mboten? Nyaut. Lah itu mentalnya mereka rendah. Ya, mudah tersinggung. Digojloki, diilokno, ilo-iloan konco pada konco, langsung tersinggung. Ilo-iloan bapak, oh Heri, oh Ina, itu kan yang terjadi ya. Jadi mereka itu tersinggung dan marah. Dan nek marah itu sing digolek apa? Golek watu, Bu, disawatno. Karena mereka belum bisa berpikir panjang, belum bisa berpikir jauh, sehingga mereka melakukan sesuai dengan pergerakan otaknya, dan apapun bisa terjadi. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu anak itu mudah marah dan menganiaya kedua orang tuanya.
Beberapa bulan yang lalu yang terjadi di daerah Wonorejo, masih ingat? Ada seorang pelajar SMP yang menendang kaki ibunya karena tidak diberikan uang. Nah, ini kan Masya Allah. Kemudian yang kemarin yang terakhir viral, ya, di daerah mana itu, ada seorang perempuan juga SMP, ya, mau membunuh orang tuanya dengan pisau. Karena apa? Tidak diberi uang untuk membeli skincare. Loh, di ono koncoe gak wedaan, gak skincarean, gak glowing bahasanya Pak nggih. Gak glowing, itu mereka tersinggung. Padahal di balik istri yang glowing itu ada di belakangnya ada bapak yang gulung koming. Gitu Pak. Jenengan gulung koming demi istri yang glowing. Ya. Jadi Ibu tenang aja. Karena saya datang ke sini itu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mengobati. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ini yang terjadi. Mereka mudah frustasi. Ya, mereka menjadi berubah pikirannya, menjadi berubah pribadinya menjadi konservatif. Mendadak pendiam. Ya, tiba-tiba berubah pikirannya, frustasi. Nomor pendiam, diajak ngomong nggak mau, gondok diarahkan nggak mau, gondok. Nah, itu yang terjadi. Jadi berujung pada kasus bunuh diri. Nah, ini saya juga menemukan fakta. Diduga sering dibully, pelajar di Sidoarjo tewas gantung diri di punden desa. Di daerah Tarik, Bapak Ibu. Ya, kejadian ini pada tanggal 2 bulan Februari kemarin. Dalam ditarik, ya. Ditarik terjadi seperti itu. Bunuh diri, Bu. Jadi pelajar SD itu bisa bunuh diri karena dibully temannya. Makanya jangan sampai. Makanya kita belajar seperti itu penting agar derajat kita itu dinaikkan oleh Allah sehingga kita tidak menjadi bullying, tidak menjadi orang yang dihina. Karena di situ sudah menjadi janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka sebaliknya jika orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka derajatnya akan direndahkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah. Contoh, ketika di sekolah, di kelas, ada anak yang pandai, ada anak yang pinter. Ketika dikasih tugas oleh seorang guru, kemudian disuruh menjawab, bisa, maka mereka akan derajatnya ditingkatkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah. Setidak-tidaknya mereka akan mendapatkan apresiasi dari gurunya. Minimal mereka mendapatkan apresiasi, aplaus, disenangi oleh banyak orang. Tetapi ketika di suatu kelas itu ada seorang anak yang enggan untuk belajar, malas belajar, kemudian dikasih tugas oleh gurunya, marun gak sok ngerjakno, kira-kira di sini-sini apa enggak ambek koncoe? Di sini-sini enggak? Dibully apa enggak? Dibully. Itu menunjukkan orang yang berilmu pengetahuan itu derajatnya dinaikkan oleh Allah. Dan orang yang enggan belajar, tidak memiliki ilmu pengetahuan, derajatnya akan diturunkan oleh Allah. Maka jenengan semua ini, hal yang baik yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan ilmu, baik ilmu sosial, ilmu duniawi, maupun ilmu ukhrawi. Ini luar biasa. Nah, kemudian ini maraknya narkoba pada remaja. Nah, ini Surabaya, Bapak Ibu. Pemkot Surabaya dampingi siswa SMP rehabilitasi karena penggunaan narkoba. Dan ini ditemukan di hotel daerah Tegalsari. Si SMP, Bu. Makanya ini pemerintah Kota Surabaya ini sangat luar biasa menerapkan jam malam. Ya. Pak Wan pun keluar, Pak Wan, nanti ditangkap ini. Karena Pak Wan itu backgroundnya aja yang kelihatan senior, yang agak tua, tapi semangatnya masih muda. Ini luar biasa semangatnya beliau. Jadi itu salah satu bentuk untuk mengurangi kriminalisasi, Bapak Ibu.
maka kita dukung. Dan kita jadikan pedoman buat menakut-nakuti mereka, untuk mengajari mereka agar betah di rumah. Agar mereka tempat bermainnya pindah ke masjid, pindah ke musola. Nah, itu. Maka tentu sangat mengkhawatirkan apabila para pemuda terjerat narkoba akan menimbulkan kasus berat lainnya. Nek wis kena narkoba, pertama dikasih, kedua dikasih, ketiga ketagihan, maka mereka akan harus dituntut membeli. Kalau sudah membeli, maka mereka harus butuh uang. Yang direpotkan siapa? Orang tuanya. Nek gak duwe otomatis mencuri, begal. Bahasanya anak muda sekarang itu ngompas. Koncone dikompas, duwe dijaluk demi beli narkoba. Jadi narkoba yang kita lihat itu seakan-akan itu gak mungkin, Bu. Tetapi ternyata itu mungkin. Jangan dikira itu mereka itu bersih. Jangan dikira saat ini tidak ada minimal ya pil koplo, Bu. Ada yang namanya pil itu pil anjing. Untuk apa itu, Ustaz? Pil anjing itu digunakan agar mereka itu memiliki jiwa perkasa, pemberani, gak diwedi. Kati tukaran itu dikonsumsi dulu agar mereka pemberani. Dan efeknya di badan, karena sudah terganggu organ tubuhnya. Taufik kaget, kong sambutan kaget, enggak ya? Tapi harus bangga. Nah, belum lagi marahnya LGBT, Bapak Ibu. Ya, marahnya LGBT. Mereka suka perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan itu sudah biasa. Bahkan tidak sedikit laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Wedok Pak potongan lanang, ya nggak pakai giwang jalan sambil seperti ini. Mereka nggak biasa. Kalau kita melihat jalan-jalan di Royal, Ibu pernah ke Royal, Bu? Gak ngaku. Pernah ke Royal, Bu? Ya, itu di sana sudah biasa itu perempuan dengan perempuan gandengan itu. Yang perempuan berupa menyerupai laki-laki, dan laki-laki suka dengan laki-laki. Dan kasus kemarin terakhir yang terjadi di Cirebon, polisi gerebek di suatu villa yang berkedok family catering, betul Pak? Ya? Yang berjumlah 72, iku lanang kabeh Pak wedo emek situ. Tuh, di sana ada atraksi tari-tarian menggunakan pedang. Dan mereka suka sama suka laki-laki dengan laki-laki, Masya Allah. Dan itu disponsorkan, dimarketplace-kan, ya, disampaikan, selalu disiarkan, disponsorkan. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu waktu Covid dengan nama Agil Mahardika, laki-laki asal Medan yang menikah dengan laki-laki Jerman, ya, yang sempat viral, masih ingat Bapak Ibu? Dan sekarang diinformasikan dia hamil. Laki-laki itu nunjono tespek, Bu, dan positif. Nah, ini kan sangat miris yang terjadi para pemuda-pemuda kita. Maka marilah kita lindungi agar mereka jauh dari itu. Maka, wow, ya, what, why, how, kenapa, mengapa kok bisa terjadi ini? Maka, nah ini, marilah kita introspeksi diri, ya, kembali dan mendekatlah, semakin mendekat kepada Allah. Kita kembalikan mereka itu ke jalan yang benar. Kita ajarkan ketauhidan, kita ajarkan kepada agama, ya. Ud'uni astajib lakum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Maka jangan sampai kebalik Bapak Ibu. Yang sering terjadi itu, kenapa Allah itu kok tidak mengingat saya? Kenapa Allah itu kok tidak mendekat kepada saya? Bukan Allah yang menjauh, bukan Allah yang tidak mau mendekat, tetapi terkadang kita yang menjauh dengan sendirinya. Panggilan azan kita abaikan. Panggilan azan terkadang kita datang tetapi telat-telat. Nah itu kan kita menjauh kepada Allah, bukan mendekat kepada Allah. Kadang-kadang Allah yang disalahkan. Allah tidak ingat kepadaku ketika ada masalah, kenapa Allah itu kok tidak datang? Bukan Allah yang jauh Bapak Ibu, tetapi kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita mendekat kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal hal-hal yang tidak kita inginkan. Nggih, Pak Akhwan nggih.
Guyune paling manis ya Bu Ahwan itu. Ya. Maka pada waktu itu 1300 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku apa itu Islam, sehingga aku tidak bertanya lagi kepada selain Engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepadaku, kepada Allah, lalu istiqomah. Jadi dalam keadaan apapun kita itu wajib beriman kepada Allah, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada wajib kita beriman kepada Allah. Jadi kita beriman itu tidak boleh hanya di masjid ini saja. Tidak boleh ketika ada pengajian ini aja, tetapi dimanapun, kapanpun, apapun kegiatan kita, tetap kita harus beriman kepada Allah. Keimanan harus tetap melekat di dalam hati ini. Berjilbab seperti ini tidak hanya di masjid. Di rumah pun kita harus menggunakan jilbab. Hanya istri dan anak-anak kita yang boleh melihat aurat kita. Wah nyapu-nyapu nanggone pasar tetap jilbaban Bapak Ibu. Tetap digunakan jilbabnya. Jangan sampai pagi-pagi nyapu gak jilbaban. Saya nggih ora-oranan jopo mimpi kumbahan gak jilbaban. Sumu. Padahal itu bagian dari keimanan kita, mentaati syariatnya. Bentuk keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kalau keimanan ini sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, pondasi awal dasarnya, apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, insya Allah senantiasa ingat kepada Allah. Ketika mereka jadi dokter, ya mereka menjadi dokter sesuai dengan syariat agama. Mereka melakukan tetap ingat kepada Allah. Mereka menjadi aparat hukum, mereka menjadi pemimpin, tetap ingat kepada Allah. Insya Allah mereka kerjakan sesuai dengan syariat-syariat agama. Bahkan mereka ketika menjadi pendaki sekalipun, mendaki gunung yang paling tinggi, di situ tidak ada air, tidak ada masjid, tidak ada suara azan, tetapi ketika hatinya penuh dengan keimanan dan senantiasa ingat kepada Allah, meskipun tidak ada suara azan, tahu kalau itu waktu sholat, insya Allah mereka akan sholat. Jadi kita nggak usah khawatir. Karena apa? Keimanan sudah menjadi pondasi bagi mereka. Maka ayo kita ajak mereka datang ke tempat-tempat majelis seperti ini. Kita kembalikan mereka kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita rindu Bapak Ibu melihat mereka datang ke masjid. Kalau kita waktu kecil dulu itu jam 3, jam 4 kalau belum mandi dan tidak mau ke TPA, orang tua nginit Pak, itu wedi Bu. Tetapi kalau hari ini kita melihat mahasiswa ngaji nanggone TPA, ngaji nanggone masjid, itu langkah aneh atau biasa? Aneh. Sekarang jika ada anak seusia SMA datang ke masjid ngaji bawa Al-Quran, aneh apa biasa? Aneh, si aneh. SMP bawa Al-Quran datang ke musola ngaji bersama Ustaz Akhwan, aneh apa biasa? Isin-isan. Jadi seakan-akan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu seakan-akan seusia TK, SD. Mereka wis gak wajib. Nah, itu mindset yang terjadi kepada anak-anak kita. Maka harus kita rubah. Bahwasanya menuntut ilmu itu tidak memandang usia dan kepada siapapun. Nah, kemudian yang kedua, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa diri kita itu paling bersih, paling suci, dan tidak penting untuk bertobat. Jangan. Tetap kita harus bertobat. Jangan merasa diri kita itu paling bersih. Padahal setiap organ tubuh yang ada pada diri kita itu sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Coba kita cek mulai dari mata kita. Terkadang kita itu memandang, melihat yang dilarang oleh Allah. Turun lagi ada lesan kita. Kadang-kadang sing nyeneni sing lanang kadang-kadang ngomeli sing wedok, iki kelambi rong minggu kudu diumbai sampai blauan. Itu yang terjadi. Suka membicarakan kejelekan orang lain. Tangan dan kaki kita yang kita gunakan untuk beraktivitas kadang-kadang di luar
ajaran Allah. Nah, ini sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk beristighfar kepada Allah. Tidak ada dosa kecil apabila kita senantiasa melakukannya setiap hari. Dan tidak ada dosa yang besar jikalau kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka kita wajib hukumnya beristighfar. Rasulullah mencontohkan kepada kita sehari itu 1000 istighfar. Itu Rasulullah yang sudah dijamin surga. Nah, kita yang belum dijamin surga, kurung karuan, tidak mau beristighfar. Istighfar nek di masalah tok, duwe ilang baru istighfar. Astagfirullah, tak takek ndi duwe. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, yaitu marilah kita rajin-rajin bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Karena nikmatnya sangatlah luar biasa. Nikmatnya sangat banyak dan tidak ada satupun manusia yang sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Jangankan kita semua di sini Bapak Ibu, seandainya para ilmuwan matematika, profesor, doktor, dosen-dosen, mulai tokoh Indonesia sampai Amerika Serikat, kita kumpulkan menjadi satu di sini, kemudian kita beri tugas untuk menghitung berapa besar dan berapa banyak nikmat Allah, tentu mereka tidak ada yang sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Karena sangat banyaknya nikmatnya. Mulai dari mata kita sehingga kita dapat melihat dengan sempurna. Lisan kita sehingga kita dapat berbicara dengan sempurna. Telinga kita sehingga kita bisa mendengar dengan sempurna. Tangan dan kaki kita sehingga kita mampu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa sedikit pun kekurangan. Itu nikmat dari Allah. Udara yang senantiasa baru. Udara yang segar. Loh, setiap hembusan nafas kita, setiap hirupan nafas kita itu luar biasa, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, sungguh azabku sangatlah gede. Lalu yang terakhir, marilah kita senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Khususnya memohon petunjuk. Yang senantiasa kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk, berdoa itu kepada Allah. Kita meminta sesuatu itu kepada Allah. Curhat pun juga harus kepada Allah. Kadang-kadang enggak curhat itu nanggone medsos ya. Kayak status ya. Pengajian di PRM Morok Rembangan, konsumsi ini gak ditotokno ya. Disampaikan di dalam status itu bahaya. Ya kalau semua orang suka, kalau tidak suka. Kita masih ingat ada mahasiswa di daerah Jogja dulu yang tidak suka dengan pelayanan SPBU, kemudian diviralkan lewat medsos, kemudian pihak Pertamina tidak terima, kemudian dilaporkan. Apa yang terjadi? Mahasiswa tersebut di DE oleh kampusnya. Yang kedua, dia diusir dari kota Jogja. Loh, ini kalau ada yang tidak suka kemudian diviralkan jadi masalah. Mobilnya tidak bisa masuk ke dalam rumahnya karena pagernya mepet, dipepetkan tanahnya, kemudian diviralkan, kemudian orang yang bersangkutan tidak terima, di jalur hukum bisa Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah yang menerima permohonan kita. Jadi seberat apapun masalah kita, sebesar apapun problem kita, sampaikan kepada Allah. Insya Allah, Allah itu akan memberikan solusi. Insya Allah, Allah itu akan datang dengan pertolongan. Allah akan datang dengan kemudahan. Allah akan datang dengan ampunan. Allah akan datang dengan ridhonya. Jikalau Allah sudah yang datang, maka Allah akan memberikan segala-galanya bagi kita semuanya. Berdoa, meminta. Ustadz, apakah doa kita itu, setiap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah? Pasti. Bagi kita yang beriman, pasti yakin setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada yang sekarang langsung dikabulkan, ada yang tidak sekarang. Contoh, nanti kita berdoa bersama-sama, berilah kami
Padang kubure, Padang dalane, Jembar kubure, jadikanlah kami orang-orang yang meninggal husnul khotimah. Masa langsung dikasih sekarang? Kan tidak. Doa itu akan dikabulkan ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun itu masih dirahasiakan oleh Allah, insya Allah ketika kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu rahasia Bapak Ibu. Bisa jadi jenengan dulu yang mati atau saya yang belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan jenengan duluan, tidak ada yang tahu. Napa nih sama kan beda. Lah iya, jenengan duluan atau saya yang belakangan, oh iya, kode. Ya saya ulangi, saya duluan setelah jenengan. Kode mana? Nah ya Bapak Ibu, jadi insya Allah dengan 4 yang ada di dalam Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita semuanya agar terhindar dari goda-godaan yang selama ini terjadi baik kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, penerus-penerus kita, generasi-generasi kita, khususnya kepada lingkungan keluarga kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya punya pantun ibu-ibu ini. Nanti bantu cakepnya gitu ya, biar tambah semangat ya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, monggo barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Saya kira demikian. Nun wal qalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikianlah untuk kajian iftitah pada malam hari ini. Saya membacakan rangkuman tadi yang membuat pemuda itu bisa berubah, yaitu yang pertama adalah kembali mendekat dan semakin mengingat Allah. Yang kedua, pemuda harus bertaubat kepada Allah dan perbanyaklah istighfar. Dan yang ketiga, pemuda harus rajin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berdoa kepada Allah agar pemuda tersebut selalu diberikan petunjuk. Demikian untuk kajian iftitah pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bekal untuk kita semuanya untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekhilafan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan akhirul kalam, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan ramah tamah.